Edarkan uang palsu yang dibeli secara online, seorang remaja di Pangandaran, Jawa Barat dibekuk polisi. Selain itu, polisi juga menangkap penjualnya berikut 168 juta uang palsu. AA, seorang penjual uang palsu secara online ini hanya bisa tertunduk saat diringkus tim Satreskrim Polsek Pangandaran di rumahnya di Pasuruan, Jawa Timur. Selain itu, petugas juga menemukan ribuan lembar uang palsu pecahan 100 dan 50.000 yang kalau dijumlah sekitar 168 juta rupiah. Selain itu, polisi juga menemukan alat cetak, alat foto kertas, dan komputer yang digunakan AA untuk membuat uang palsu. Penangkapan AA bermula saat polisi menangkap remaja HSM yang sempat bertransaksi menggunakan uang palsu di salah satu minimarket di Pangandaran. HSM diketahui membeli uang palsu melalui aplikasi jual beli online. Melihat press release dari satu instansi kepolisian entah di mana, tetapi di situ dijelaskan rinci, akhirnya yang bersangkutan mencoba mencetak dan sudah menjual, berhasil ke tersangka pertama. Totalnya berapa juta Pak yang jumlahnya berapa? Jumlahnya 166 juta lebih. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang mata uang dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara dan denda 50 miliar rupiah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, Ayus melaporkan. Sebuah gardu listrik di salah satu bank di Panakukang, Makassar terbakar. Diduga api akibat korsleting listrik hingga terjadi ledakan. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan api di dalam gardu listrik di salah satu bank di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Selasa malam. Insiden ini terjadi setelah serangkaian pemadam listrik bergilir. Ledakan gardu terjadi saat listrik kembali menyala, memicu kebakaran. Diduga diakibatkan adanya korsleting listrik. Kobaran api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, usai kerahkan 3 unit mobil damkar. Angin puting beliung menerjang sebuah desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sejumlah rumah rusak dan 1 warga terluka saat menyelamatkan diri. Dari video amatir warga, tampak angin puting beliung menerjang Dusun Karanganyar, Desa Pucangrejo, Sawahan, Kabupaten Madiun, Selasa sore. Sejumlah warga pun panik saat menyaksikan fenomena tersebut. Akibat puting beliung, sejumlah rumah mengalami rusak parah pada bagian atap. Seorang warga alami luka-luka pada bagian kaki akibat terkena material atap roboh saat hendak menyelamatkan diri. Ya, 2 kali angin puting beliungnya sampai rumahnya gendenya sampai roboh. Terus atap-atapnya pada naik ke atas. Kakinya adiknya ibu saya luka ya? Ya, kakinya sampai dijahit dibawa ke rumah sakit. Pos kampling juga sampai terbang ke sawah dan hancur. Terus rumah Bapak Bakri itu dapurnya juga roboh. Selain itu, pohon beringin yang berada di tepi jalan penghubung Madiun Magetan juga tumbang. Jumlah kerusakan akibat puting beliung masih didata petugas. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Kecelakaan terjadi di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Sebuah mobil SUV yang hendak berbelok tertabrak truk pengangkut tanah. Sepeda motor yang berada di jalur kanan juga ikut tertabrak. Sebuah kecelakaan melibatkan truk pengangkut tanah, mobil SUV, dan sepeda motor terekam kamera pengawas di pertigaan Jalan Raya Cilengsi Setu, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengendara SUV tidak melihat truk melintas dari Cilengsi, sehingga tabrakan tak terhindarkan. Peristiwa berawal saat sebuah mobil SUV hendak keluar dari sebuah gang akan melaju ke Jalan Raya Cilengsi Setu. Di saat bersamaan, sebuah truk melintas dan menabrak bagian depan mobil SUV.
Sementara seorang pengendara motor yang akan berbelok ke sebelah kanan pun ikut terhantam hingga masuk ke kolong minibus dan tersangkut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil SUV dan sepeda motor ringsek parah, sedangkan ban truk pecah. Unit Gakum Satlantas Polres Bogor yang mendapat laporan langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan olah kejadian perkara. Awalnya kan saya posisi di belakangnya kan, posisi di kanan. Bang injak ke jalanan besar, tiba-tiba mobil penyeberang. Ada truk lewat, truk lewat itu nyamper lah mobil kena saya, tabrak, mental mobilnya kena saya. Kini kasus ditangani Satlantas Polres Bogor dengan mengamankan semua kendaraan dan para pengemudi. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna Anyus melaporkan. Abai peringatan penjaga palang pintu, minibus ringsek usai tertabrak komuter lain di Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat insiden ini, penjaga palang pintu alami luka di bagian kaki dan kepala usai tertabrak minibus. Minibus ini alami ringsek parah usai dihantam kereta komuter lain jurusan Tangerang, Jakarta di kawasan Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Beruntung sang pengemudi mobil selamat, namun seorang penjaga palang pintu alami luka parah di bagian kepala dan kaki akibat tertabrak mobil. Kecelakaan bermula saat penjaga palang pintu perlintasan kereta telah memberi peringatan adanya kereta akan melintas. Namun sang pengemudi minibus abai tetap menerobos hingga menabrak petugas palang pintu. Tabrakan antara mobil dan komuter lain pun tak terhindarkan. Petugas palang pintu dibawa ke RSUD Cengkareng untuk mendapat perawatan medis. Sementara minibus yang ringsek telah dievakuasi. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Asik memancing ikan di tengah aliran sungai, seorang remaja 15 tahun di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah justru terjebak banjir yang tiba-tiba datang. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Remaja laki-laki ini hanya bisa pasrah sambil berpegang kuat pada sebuah batu besar yang dipijaknya di tengah derasnya arus Sungai Panjang Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Banjir yang tiba-tiba datang ini membuat korban tak berkutik dan hanya berharap pertolongan segera datang. Semula, korban Alfian Aldi Saputra, 15 tahun, warga Berkas Kidul, terjebak saat tengah asik memancing ikan bersama rekannya. Awalnya aliran air Sungai Panjang dalam kondisi dangkal dan tenang, namun debit air perlahan meningkat drastis. Beruntung, rekan korban berhasil menyelamatkan diri ke tepi sungai. Atas daerah Bandungan hujan, tahu-tahu air tinggi, dua anak, yang satu bisa menyelamatkan diri di pinggir, yang satu masih di tengah. Habis itu teriak-teriak minta tolong. Setelah itu datang warga minta bantuan ke Damkar Ambarawa, Damkar evakuasi, sedangkan saya begitu dapat info langsung ngambil pelampung sama ring boy untuk proses evakuasi. Upaya evakuasi petugas Damkar dibantu relawan berlangsung dramatis. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit guna menjalani pemeriksaan medis. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu Ayus melaporkan. Sektor pertanian menjadi salah satu roda penggerak pengentasan kemiskinan. Namun kesejahteraan petani masih menjadi tanda tanya. Petani berharap pemerintah terus berupaya mengatasi kendala agar produktivitas pertanian meningkat dan petani makmur. Pemirsa, tingkat kepedulian pemerintah terhadap para petani tentunya melahirkan program Makmur. Lantas seperti apa program Makmur? Untuk itu Senata Arman serta juru kamera Bagus Prasetya akan mencari tahu. Tapi sebelumnya saya akan ganti baju terlebih dahulu. Ini dia. Hop. Indonesia, negara agraris dengan lahan tani luas hingga pertanian menjadi sektor penting menunjang kebutuhan pangan. Namun, status Indonesia sebagai negara agraris tak serta-merta membuat para petani sejahtera. Dalam menanam padi, lahan menjadi salah satu komponen terpenting bagi petani. Dan untuk mendapat panen melimpah, diperlukan pengetahuan tentang cara menanam padi yang benar, mulai dari pembibitan.
Sekarang kita akan nandur atau menanam padi langsung di sawah yang sudah digarapnya. Tentunya selama masa tanam hingga masa panen padi, banyak kendala yang bisa terjadi. Agar hasil padi menguntungkan, petani perlu mengendalikan hama dan penyakit. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di hamparan sawah dan sedang dilakukan penyemprotan apa, Pak? Penyemprotan insektisida. Insektisida, jadi untuk mencegah hama ya, Pak? Betul. Nah, kenapa, Pak? Dilakukannya di pagi hari dan maksimal pukul 10 pagi. Karena pada umumnya dan kebiasaannya itu warang padi itu muncul ke permukaan itu di saat pagi hari ketika matahari belum terik banget gitu. Untuk meningkatkan hasil panen dan memudahkan petani di Desa Puspasari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang ini, Koperasi Pandawa Putra Tani pun digandeng PT Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Kujang sebagai mitra program makmur sejak tahun 2021. Capaian program kolaborasi BUMN ini, petani pernah menghasilkan panen mencapai 9,3 ton padi per hektar. Manfaat program makmur sendiri antara lain menghubungkan petani dengan ekosistem pertanian dari hulu ke hilir. Petani mudah mengakses pupuk premium, mendapat pendanaan, pendampingan budidaya, jaminan asuransi hingga pemasaran. Namun dengan mengikuti program ini, petani juga diharapkan jaminan saat gagal panen, khususnya akibat kemarau panjang seperti tahun ini. Dari program ini semua stakeholder masuk ya, ekosistemnya jalan dari hulu ke hilir, juga ada penyuluhan tentang manfaat pupuk-pupuk premium ya, N, P, dan K itu juga backupan asuransi ya, asuransi dari Jasindo. Yaitu yang mungkin keluhan petani kami ini kecewa lah atas klaim yang tidak juga sampai hari ini tidak terrealisasi gitu, Pak. Para agronom atau sekarang kita juga punya namanya Taruna Makmur yang bertugas memberikan edukasi, bimbingan dan juga bantuan kepada para petani yang ingin bergabung dalam program Makmur serta ingin meningkatkan produktivitas pertaniannya. Program Makmur menjadi media edukasi bagi perusahaan kepada petani agar tidak bergantung dengan pupuk bersubsidi yang saat ini alokasinya semakin terbatas. Rata-rata untuk musim tanam saat ini kita terima dari gudang lini 1 itu sekitar 100 ton dan mengeluarkan ke distributor itu 100 ton. Untuk November ini tentunya hari ini kan sudah mulai musim hujan gitu. Jadi di gudang lini 3 pengambilan dari distributor itu sudah mulai meningkat. Kita merasakan hasil panen petani setiap hari. Sudah selayaknya petani Indonesia hidup sejahtera, terbebas dari garis kemiskinan. Dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Nata Arman, Bagus Prasetya Adi melaporkan. Pemirsa, embun es kembali muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Fenomena ini terjadi dampak kemarau dan El Nino. Embun es kembali muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Fenomena langka ini cukup menyedot perhatian wisatawan. Embun es terjadi pada puncak musim kemarau, membuat warga penasaran untuk bisa melihat dari dekat. Embun es biasanya muncul terjadi di area komplek objek wisata Candi Arjuna dan sejumlah titik di perbukitan Dieng. Kemunculan embun es Dieng memiliki karakteristik unik karena lokasinya juga dekat dengan pemukiman. Jadi justru awan-awan banyak, hujan banyak, sehingga tadi ketika awan banyak itu malah mengurangi potensi terjadinya frost. Karena tadi syarat frost tadi radiatif cooling, awannya harus clear. Jadi panas yang dilepaskan oleh bumi akan langsung ke angkasa. Embun es Dieng tahun 2023 ini muncul dengan intensitas lebih banyak karena dampak adanya El Nino. BMKG saat ini juga tengah memasang aplikasi agar wisatawan yang datang ke Dieng bisa memantau secara digital potensi atau kemungkinan munculnya embun es Dieng. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum akan menindaklanjuti dugaan kebocoran data pemilih untuk pemilu tahun 2024. Sebelumnya merebak di dunia sosial bahwa data pemilih untuk pemilu 2024 sudah bocor dan diretas.
204 juta data pemilih di pemilu 2024 diduga bocor. Bahkan situs resmi KPU diduga juga sudah diretas. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari mengatakan pihak KPU tengah melakukan penelusuran bekerja sama dengan kepolisian dan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Sebelumnya, peretasan terungkap setelah lembaga CISREC menjelaskan peretas bernama Jimbo mendapatkan data pemilih dan dijual seharga $74.000 Amerika atau sekitar 1,2 miliar rupiah di sebuah situs dark web. Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Tim di dalam yang menangani IT KPU kan di dalamnya ada tim dari Cyber Mabes Polri ya. Nanti kalau sudah indikasi-indikasinya sudah jelas tentu ada tindakan-tindakan lanjutan. Tapi yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut. Memasuki hari kedua masa kampanye, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyempatkan olahraga pagi di Merauke, Papua. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran menemui Gus Miftah yang bertamu di Balai Kota Solo. Capres nomor urut 3 yang diusung oleh PDIP, Perindo, Hanura, dan P3, Ganjar Pranowo masih berada di Merauke, Papua dalam agenda kampanye pertamanya. Di hari kedua ini, Ganjar Pranowo menyempatkan berolahraga pagi dengan berlari santai dan menyapa warga setempat. Antusias warga yang senantiasa menyambut hangat kehadiran Ganjar mewarnai pagi hari di tanah Papua. Sambil menyerap aspirasi warga, mantan Gubernur Jawa Tengah ini memastikan pembangunan Indonesia Timur tetap akan menjadi prioritas jika ia terpilih sebagai presiden. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran menemui Gus Miftah yang bertamu di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Pertemuan keduanya digelar secara tertutup selama hampir 1 jam lebih. Dalam pertemuan itu, Gus Miftah menyatakan ia mempunyai program untuk pesantren. Melalui program tersebut, Gus Miftah menjelaskan bahwa Gibran dapat mengetahui bagaimana perkembangan pesantren di Indonesia. Bakal calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendatangi para petani di kawasan Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungan ini, Anies berkesempatan mendengar keluh kesah para petani terkait langkanya pupuk bersubsidi serta harga jual yang terkadang tidak stabil dan bahkan tidak menguntungkan para petani. Anies bertekad akan menyelesaikan permasalahan ini agar para petani di Indonesia semakin sejahtera dan kualitas pangan di Indonesia semakin membaik. Dari Merauke, Papua, Solo, Jawa Tengah, dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara ribuan relawan mendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Mahfud MD dihimbau untuk membuka mata, telinga dan mendengarkan suara rakyat agar seluruh program dan visi misi yang dia usung bersama Mahfud MD tersampaikan kepada masyarakat. Relawan dapat mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan pemberitaan hoax, ya. Jadi segala macam bentuk apapun informasi yang didapatkan oleh masyarakat ini harus dicerna dulu, harus diteliti terlebih dahulu dari mana sumbernya, apakah akurat atau tidak, ataukah terpercaya atau tidak. Jadi jangan sembarang asal share, jadi jangan sembarang asal komen. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo mendeklarasikan relawan karyawan MNC Group untuk pemenangan Ganjar Mahfud di iNews Tower Jakarta Pusat. Para relawan siap turun ke masyarakat dan menggemakan visi dan misi Ganjar Mahfud untuk memenangi pemilu 2024. Ratusan relawan MNC Group pendukung Ganjar Mahfud resmi dideklarasikan di gedung iNews Tower Jakarta Pusat. Deklarasi ini diinisiasi atas keyakinan mendukung Ganjar Mahfud sebagai pasangan yang terbaik untuk memimpin bangsa. HT juga memberikan pembekalan dan membakar semangat para relawan untuk memiliki prinsip keyakinan serta jiwa militansi saat turun ke masyarakat. Konstituen untuk supaya ikut memilih Ganjar Mahfud. Caranya bisa dengan pendekatan keluarga, famili, dan juga tentunya kerabat, rekanan. Ya mereka kan punya jaringannya sendiri. Kalau orang sudah punya niat dan sudah punya komitmen, saya pikir
tanpa perlu disuruh-suruh lagi mereka akan bergerak karena sudah dari hati mereka sendiri. Terbentuknya relawan karyawan MNC Group disambut optimis para karyawan karena Ganjar Mahfud dinilai sebagai sosok yang tepat untuk Indonesia. Tadi ketemu udah sampaikan juga ada itu memang itu orangnya, orang yang sederhana, tidak memperkaya diri, dan kesimpulan kami inilah orangnya. Mahfud Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itulah yang terbaik untuk bangsa dan negara, untuk memimpin bangsa dan negara. Resminya deklarasi relawan MNC Group sekaligus menunjukkan komitmen nyata Partai Perindo untuk bersinergi memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di kontestasi pemilu. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo hari ini melantik Legend TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Agus Subianto yang dilakukan di Istana Negara. Maruli ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Kasat baru setelah posisi Kepala Staf Angkatan Darat itu kosong seusai Jenderal Agus Subianto dilantik Jokowi menjadi Panglima TNI yang baru. Presiden Joko Widodo melantik Legend Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara Rabu siang. Maruli Simanjuntak memperoleh kenaikan pangkat bintang 4 dalam golongan tingkat perwira TNI yang sebelumnya dari Letnan TNI sekarang menjadi Jenderal TNI. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tampak hadir berdiri di jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk pertama kalinya pasca ia menjalani perawatan di Singapura sejak Oktober 2023. Sebelum dilantik, Maruli Simanjuntak menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Maruli juga sempat menjabat menjadi Komandan Pas Pampres di tahun 2018 sampai 2020. Pemirsa, makanan Eropa yang jika dipadukan dengan bumbu rempah kuliner Nusantara ternyata menghasilkan cita rasa yang lezat dan unik. Ya, steak ikan tuna yang dilumuri saus rawon khas Jawa Timur dijamin bakal menggoyang lidah sebagai hidangan makan siang nanti. Steak ikan tuna saus rawon sedang hits di kota Semarang, Jawa Tengah. Tampilan khas Eropa yang sangat menggoda ini ternyata bercita rasa khas masakan Indonesia. Steak yang khas dengan panganan Eropa dipadu dengan rempah bumbu rawon. Hasilnya, steak ikan tuna ini menjadi buruan para penggemar steak. Membuat steak saus rawon ini tak begitu sulit. Pertama, kita harus membuat bumbu saus rawon. Berbagai rempah khas Nusantara terdiri dari bawang merah, bawang putih, daun jeruk, jahe, ketumbar, kayu manis, cengkeh, keluak, dan serbuk kunyit dihaluskan bersama daun jeruk. Bumbu kemudian ditumis dan ditambahkan air dan garam hingga mengental dan jadilah saus rawon. Sementara itu, potongan daging ikan tuna digoreng dengan margarin hingga kecoklatan. Terakhir, proses penyajian dengan menambahkan potongan telur asin yang juga menjadi ciri khas rawon. Lumuri ikan dengan saus rawon agar tampilan lebih cantik. Tambahkan potongan jeruk lemon, bunga telang, dan potongan tomat. Biasanya kan kita brown sauce atau mushroom sauce, tapi di sini kita disajikan dengan saus tradisional yaitu dengan cita rasa rawon begitu. Jadi suatu pengalaman yang baru sih buat saya untuk mencicipi makanan ini. Dua budaya yang berbeda, Western, Itali khususnya dengan rawon dari Jawa Timur. Kita padu-padankan sehingga menghasilkan bahwa makanan tradisional itu tidak hanya bisa dikemas dengan platingan yang gitu-gitu aja, tapi kita bisa bikin lebih wah. Hidangan ini tidak hanya menyajikan cita rasa yang unik, tetapi juga memberikan alternatif sehat bagi para penggemar daging ikan.
Sebab ikan tuna kaya akan nutrisi dan asam lemak omega 3 sehingga memberikan manfaat kesehatan tambahan bagi konsumennya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nurcayanto, News melaporkan. Momen penyerahan hadiah bagi pemenang MasterChef Season 11 sangat berbeda dari season sebelumnya. Pada season kali ini pemenang mendapat apresiasi langsung dari calon Presiden RI Ganjar Pranowo. Pemenang MasterChef Indonesia Season 11, Belinda Christina patut berbangga karena telah berhasil memenangi ajang bergengsi kompetisi memasak Indonesia ini. Terlebih, perempuan yang masih tercatat sebagai mahasiswa ini tak menyangka hadiah diserahkan langsung calon Presiden RI Ganjar Pranowo. Ganjar memberikan penghargaan didampingi istrinya Siti Atiko dan eksekutif chairwoman MNC Group yang juga Ketua Umum Kartini Prindo, Liliana Tanusudibyo di Studio 4 MNC Kebonjeruk, Jakarta. Yang pasti I'm very honored, soalnya nggak nyangka kalau Pak Ganjar juga langsung datang untuk memberikan apresiasi. Jadi berterima kasih banget untuk Pak Ganjar yang sudah datang meluangkan waktu buat teman-teman semua juga di sini dan memberikan hadiah secara langsung. Saya berharap karena kuliner ini menarik, mereka bisa go internasional. Saya berharap mereka bisa menjadi diplomat Indonesia melalui keahliannya sebagai seorang master chef. Dan bawalah resep-resep Nusantara ke seluruh ujung dunia. Karena saya yakin anak-anak muda ini hebat dan bisa. Terima kasih sudah memfasilitasi dalam kompetisi yang top. Kehadiran Ganjar Pranowo terasa sangat spesial karena MasterChef Season 11 juga menjadi musim yang spesial. Pasalnya, pada season kali ini menonjolkan kekhasan kuliner Nusantara. Suatu kehormatan ada kehadiran Bapak Ganjar Pranowo dan juga Ibu Siti Atiko untuk menyerahkan secara simbolis hadiah kepada para grand finals dan juga pemenang. Pastinya ini akan memotivasi mereka ya untuk bisa lebih lagi di saat mereka keluar MasterChef ini. Kompetisi memasak MasterChef Indonesia diharapkan dapat melahirkan para duta kuliner Indonesia yang bisa bersaing di kancah internasional. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Yudi Richard, iNews melaporkan. Seekor ular sanca batik seberat 15 kg dengan panjang 4 meter bersembunyi di plafon rumah warga kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi karena ular melakukan perlawanan. Sejumlah petugas pemadam kebakaran sektor Kembangan dan warga berjibaku mengevakuasi seekor ular besar yang bersembunyi di plafon rumah warga, Jalan Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Ular ganas sepanjang 4 meter ini sempat melawan saat ditangkap, namun berhasil ditaklukkan petugas. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk menangkap ular seberat 15 kg ini. Ular ganas ini bahkan sempat berpindah dari plafon rumah warga ke rumah kosong di pemukiman. Awalnya ular tersebut ada di plafon atau di atas genteng dan berpindah ke tempat rumah kosong. Kesulitannya yang pertama, ular itu sangat agresif, khawatirnya akan membahayakan daripada petugas. Terus yang kedua, akses. Usai dievakuasi, ular sanca batik dengan nama latin Pitonidae ini akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan di habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pelalawan, Riau melahirkan bayi di dalam kapal cepat atau speedboat saat dalam perjalanan dari Kuala Kampar tujuan Tanjung Balai Karimun. Dengan pertolongan bidan puskesmas, bayi berjenis kelamin perempuan tersebut berhasil diselamatkan. Video detik-detik penumpang kapal cepat melahirkan bayi perempuan di dalam perjalanan menuju Tanjung Balai Karimun viral di media sosial. Awalnya pasangan Hasan dan Nurzila ini memeriksa kandungan di Puskesmas Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau. Dan sudah kondisi bukaan 3. Pasien pun dirujuk ke Rumah Sakit Tanjung Balai Karimun untuk persalinan sesar. Mengingat bayi pertama dilakukan persalinan sesar dan jarak usia dengan bayi pertama belum genap 2 tahun. Didampingi bidan, Nurzila pun dibawa menggunakan kapal cepat. Namun selang setengah jam perjalanan, pasien kesakitan. Sontak, bidan langsung menyiapkan proses persalinan di tengah kapal yang melaju.
Bayi berjenis kelamin perempuan dengan bobot 2,6 kg dan panjang 49 cm pun berhasil lahir sehat dengan persalinan normal. Kami sudah mempersiapkan juga kemungkinan bahwasanya akan terjadi persalinan di jalan atau di mana saja sebelum sampai ke Rumah Sakit Tanjung Balai Karimun dengan menyiapkan seluruh peralatan baik dari infus, kemudian obat-obatan, kemudian juga obat oral. Setelah menjalani perawatan medis, kini ibu dan bayi yang diberi nama Putri Kurniawati tersebut sudah dipulangkan ke rumahnya di Kuala Kampar dalam kondisi sehat. Dari Pelalawan Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio menerima penghargaan pada The Six Summit Data Gov AI dan E-Awards 2023. Angela yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo ini menerima penghargaan dalam kategori Best Data and AI Governance. Wamen Parekraf Angela Tanusudibio hadir secara daring sebagai pembicara pada The Six Summit Data Gov AI and E-Award 2023 secara daring. Perkembangan teknologi untuk mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di subsektor musik, games, film, serta animasi, dipaparkan Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini. Sehingga kedepannya seluruh pemangku kepentingan perlu memperhatikan titik keseimbangan, kesiapan sumber daya manusia dalam negeri untuk bisa memanfaatkan dan mengelola teknologi, serta peta jalan industri dan ekosistemnya dalam disrupsi digital, serta kesiapan regulator yang adaptif terhadap perubahan. Dalam acara yang digelar pada 22 hingga 24 dan 28 November 2023 di Jakarta ini, Angela Tanusudibio yang juga Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud MD menerima penghargaan untuk kategori Best Data and AI Governance. Angela dinilai sukses sebagai Chef de Mission kontingen Indonesia dalam ajang ASEAN Para Games 2022 di Hangzhou, Tiongkok. Dari Jakarta, Aya Nufus, iNews melaporkan.